Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini. Beberapa kata kuncinya. Yang pertama adalah pecahan. Ada pecahan biasa, ada penyebut atau pembilang dulu ya. Pembilang, penyebut, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Oke, pecahan itu ada 4 macam yang akan kita pelajari, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dari pecahan biasa. Silahkan dibuka bukunya halaman 4. Sekarang kita akan masuk ke pecahan biasa. Ibu akan mengenalkan dulu yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Di kelas 4 sebenarnya anak-anak sudah belajar ini, cuma di sini ibu ingin menyinggung kembali tentang pecahan. Contoh 1/2 atau 1/2. Ini dibaca 1/2, atau kalau satu ini bisa disingkat dengan se, atau 1/2, atau setengah. Oke, 1/2 yang bilangan yang di atas merupakan pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Ini dibaca per, yang artinya bisa bagi atau dari. Jadi per ini dibaca per, artinya bisa 1/2 atau 1/2, gitu ya. Inilah mengenai pecahan biasa. Ibu ingin mengenalkan dulu macam-macam pecahan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penjumlahan pecahan. Ya. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Sekarang kita akan masuk ke penjumlahan pecahan.
nulisnya kecil ya, jadi harus bolak-balik menghapus. Penjumlahan pecahan. Oke. Dalam pecahan ada pecahan yang penyebutnya sama, ada yang berbeda. Sekarang kita akan mulai dulu dari penjumlahan berpenyebut sama. Oke, sebelum kita lanjutkan, kamu boleh lihat dulu buku halaman 4. Di situ ada contoh atau narasi tentang pecahan. Boleh dibaca dulu ya. Lalu perhatikan aktivitas siswa halaman 5. Di situ ada gambar lingkaran lalu dibagi-bagi. Misalnya di situ yang pertama anggap saja seperti ini. Terus lingkarannya dibagi 3 bagian sama. Ingat, dalam pecahan ini kita berbicara tentang bagian yang sama. Jadi ibaratnya sebuah apel dibagi 2 dengan adik kamu, maka apelnya itu harus dibagi tengah atau adil ya. Harus dibagi sama. Ini namanya pecahan, berarti ini misalnya ini kamu makan dan sebagian lagi untuk adik kamu, maka ini nilainya tadi kan bentuk utuhnya 1 ya kan, satunya dibagi 2 dan sebelahnya untuk kamu, sebelahnya lagi untuk adik kamu, maka masing-masing kalian mendapat 1/2 karena 1 apel dibagikan atau 1 jeruk dibagikan kepada 2 orang dengan bagian yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 5. Di situ ada gambar. Yang pertama ada 1 bagian yang diarsir. Sebuah lingkaran dibagi 3 bagian yang sama, lalu 1 bagiannya diarsir. Terus ada lagi lingkaran, anggap aja sama ya anak-anak. Ada lagi lingkaran seperti ini. Oke, ada lagi lingkaran seperti ini. Dan diarsir 2 bagian. Ini namanya diarsir ya. Arsirannya bebas, boleh garis-garis, boleh silang-silang, bebas. Lalu sama dengan di sini ada sebuah lingkaran. Maaf. Ada sebuah lingkaran dibagi 3 bagian dan ketiga-tiganya diarsir. Ibu akan menjelaskan ya. Oke, seperti ini. Ini tadi ada sebuah lingkaran dibagi 3 bilangan yang sama, 3 bagian yang sama, maka berapa bagiankah masing-masing dari bagian ini? Berapa bagian? Di sini dibikin titik-titik per 3 tambah titik-titik per 3 sama dengan, oke, nanti kita lanjutkan. Nah, perhatikan bagian yang diarsir. Ini ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Terus yang diarsir ini berapa bagian? Seperti itu. Sama dengan 1 dari 3 atau 1/3 ya. Atau 1 bagi 3 nih ya. Kemudian yang sebelahnya lagi lingkaran dibagi 3 bagian yang sama, namun yang diarsir ada 2 bagian. Berarti ini sama dengan, ya betul sekali, 2/3 atau 2 bagian dari 3 bagian. Itulah artinya ini. Sekarang perhatikan pembilangnya.
Pembilangnya 1 dan 2. Tadi yang bagian atas itu adalah pembilang dan yang bagian bawah itu adalah penyebut. Perhatikan bagian atas atau pembilangnya 1 dan 2. Perhatikan penyebutnya 3 dan 3. Sama atau tidak? Sama, penyebutnya sama. Karena kita akan membahas dulu pecahan berpenyebut sama. Jika satu bagian ini diarsir, terus satu bagian ini diarsir dua bagian ini diarsir lagi, maka kalau kita gabung atau kita jumlahkan, berarti ini kan ibaratnya kita bikin di sini nih. Menjadi berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 3 bagian dari berapa bagian? Dari 3. Artinya kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu senilai dengan 1. Maka 1/3 tambah 2/3 sama dengan 3/3. Itu contoh di halaman 5 aktivitas siswa. Sekarang kita perhatikan contoh yang di bawahnya lagi. Ya, ini udah bisa Ibu hapus ya. Atau Ibu kasih contoh ilustrasi dulu satu lagi. Ibaratnya di sini ibaratnya di sini ada sebuah kue. Nah, seperti ini ya. Kue ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kue ini bentuknya bulat atau bentuk kotak aja ya. Kue ini kotak, terus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama. Oke. Lalu datanglah si Dika misalnya, dimakan 1 bagian. Terus datang lagi ada kue tersebut, sebuah kue dibagi 4 bagian yang sama. Terus datanglah si Kalista, dimakan 2 bagian. Oke. Maka berapa bagian yang dimakan atau berapa bagian yang diarsir gitu ya. Ini kalau kita bikin dalam bentuk pecahan berarti berapa? Ini ada 4 bagian tadi, dimakan 1 bagian, berarti ya bagus sekali, ini menjadi 1/4 atau 1 dari 4. Kemudian si Kalista tadi makan berapa bagian? 2 bagian dari berapa? Dari 4. Sekarang perhatikan pembilangnya 1 dan 2, penyebutnya 4 dan 4. Jadi kalau Dika memakan 1/4, Kalista memakan 2/4, berapa banyak atau berapa bagian yang sudah dimakan atau yang sudah diarsir? Maka untuk pecahan seperti ini, kalian perhatikan dulu penyebutnya. Kalau sama, cukup jumlahkan saja. Berarti kita bikin jadi gambarnya seperti ini, nak. Tadi dimakan misalnya kuenya jadi seperti ini nih. Kuenya jadi seperti ini. Dibagi 4. Tadi Dika mau makan 1/4. Arsirannya kita bedakan ya. Terus si Kalista mau makan 2/4. Berarti jadi berapa yang sudah dimakan? Menjadi 3 dari 4 atau 3/4. Maka atau bentuk simpelnya kita bikin seperti ini. Jumlahkan pembilang 1 tambah 2, penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama berarti tuliskan 1/4, maka
1 tambah 2, pembilang tambah pembilang, 3/4. Jadi kue yang sudah dimakan atau yang sudah diarsir sebanyak 3/4. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal halaman 5. Ibu hapus dulu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal halaman 5, masih dengan pecahan yang berpenyebut sama. Contoh A, 2/5 tambah 4/5 sama dengan, di sini perhatikan pembilangnya 2 dan 4, penyebutnya sama, maka cukup 2 tambah 4/5. Pakai salah satu saja, jangan ditambahkan penyebutnya. Berarti cukup yang dijumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap 5, tetap sama ya. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6/5 ya. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Caranya kita sederhanakan. Di kelas 5 ini kita akan belajar menyederhanakan pecahan ke bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Mungkin kalau di kelas 4 atau di kelas 3 kalian masih sebatas menghitung atau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan sampai ketemu hasilnya. Kalau di sini kita akan menyederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Caranya, ini 6/5. Oke, kita akan ubah ini menjadi pecahan campuran. Oke, di sini Ibu ingatkan sekali lagi, untuk belajar pecahan, untuk belajar semua materi matematika di kelas 5, modal utamanya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, maka untuk mengubahnya kita bikin seperti ini. Tadi kan Ibu bilang bahwa per itu sama itu dengan bagi. Jadi kalau 6/5 berarti sama itu dengan 6/5. Oke, paham sampai di sini? Oke, paham ya? 6/5 sama dengan 6/5. 6 dibagi 5, di sini kita tidak harus habis ya, tidak harus langsung habis, yang penting bisa berapa. 6 dibagi 5 itu bisa berapa? Misalnya Ibu Ira punya 6 pulpen, dibagikan kepada 5 orang anak, bisa berapa masing-masing anak? Tapi tidak boleh lebih, mendingan kurang atau mendekati ya. Jadi kalau 6 dibagi 5 mendekati bisa 1. Iya, betul sekali, 1. 1 ini tadi dibagi, kalian sudah pasti tahu ini di kelas 4. 6/5, tuliskan hasilnya. Lalu setelah tuliskan hasilnya, kalikan ke 5. 1 dikali 5, ini tadi tulis ya. 1 dikali 5, tuliskan di bawah 6. Lalu dikurangkan. 6 kurang 5, sisa 1. Nah, sekarang sisa 1. 1 dibagi 5 sudah tidak bisa, maka satunya ini langsung angkat menjadi pembilang, lalu penyebutnya 5. Menjadi 1/5. Seperti ini ya. Ibu harap pelan-pelan kalian bisa paham. Kalau kita ingin mengubah lagi, bagaimana cara mengubahnya ini supaya menjadi 6/5? 5 kali 1, 5 tambah 1, 6 tetap per 5. Seperti itu. Tadi untuk mengubah pecahan campuran, 6 dibagi 5 bisa berapa? 1. 1 kali 5, 5 dikurangkan sisa 1, satunya diangkat jadi pembilang per 5. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh yang A.
sekarang kita perhatikan contoh B-nya ya. Contoh B. 1/6 tambah 2/6. Oke, perhatikan penyebutnya sama. Jika sama, jumlahkan pembilangnya per 6. 1 tambah 2/6. Pakai 1 saja, ini jangan dijumlahkan. Maka 1 tambah 2, 3. 3/6 sama dengan ini. 3/6 ini kalau kita perkecil, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi bilangan yang sama. 3 dengan 6 bisa sama-sama dibagi? Ya, betul sekali. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Tapi ingat ya, untuk memperkecil seperti ini, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Tidak boleh seperti ini. Kadang-kadang, yang penting bisa gitu ya. Ini dibagi 3, terus yang ini dibagi 2. Nggak boleh. Harus dibagi bilangan yang sama. Bu, kalau nggak bisa, Bu, berarti nggak bisa diperkecil dengan cara seperti ini gitu ya. Berarti pembilang harus dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Lalu 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi 3/6 itu senilai dengan setengah. Oke, nanti akan Ibu singgung juga yang senilai itu, pecahan senilai itu seperti apa maksudnya. Seperti itu ya. Nah, untuk pecahan yang berpenyebut sama, Ibu harap kalian sudah paham. Atau Ibu kasih satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi biar lebih paham. Misalnya Ibu bikin seperti ini. Contoh C ya. 1/5 tambah 4/5. Oke, perhatikan penyebutnya sama ya. Berarti diapain? Ya, betul sekali. Pembilang tambah pembilang. 1 ditambah 4/5. Karena penyebutnya sama, maka ambil penyebut 5 sama dengan 1 tambah 4, 5/5. Kalau 5/5 itu sama dengan 5 bagi 5 atau 5 dari 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Betul sekali. Good ya. 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Artinya yang atas dibagi 5, yang bawah bagi 5 boleh juga. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5. Kalau dibikin nanti seperti ini. Pokoknya jika, ingat ya, ingat, jika pembilang dan penyebut sama, hasilnya berapa tadi? Hasilnya 1. Oke, seperti itu dia. Ibu akan bikin misalnya seperti ini ya nak. Kalau Ibu bikin 1/1, ya 1. 2/2, 2. 5/5, 2/2 1. 2/2 maaf, 2/2 1. Atau 2 bagi 2 itu ya. 5/5 1. 15/15 tetap 1. 1000/1000 tetap 1. 1500/1500 1. Artinya jika pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya tetap 1. Seperti itu. Nah, inilah mengenai pecahan biasa atau penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Ibu harap anak-anak boleh mengerti. Silakan dipelajari lagi, jangan bosan-bosannya untuk belajar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dengan penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Terima kasih atas perhatiannya dan
Semoga bisa dipahami dan dimengerti.